Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Di mana sayang? Di Madon Tarot Channel tentunya. Apa kabar? Semoga kalian sehat ya dan selalu bersemangat. Iyalah, hari gini galon. Rugi darling, buang ke laut kalau ndak buang ke toilet, ikan. Nah, kenapa? Ya ngapain kita mau pusing-pusing galon-galon, ya kan? Karena apa? Hidup itu proses, hidup itu perjuangan, hidup itu harus berpikir positif. Karena apa? Percuma kita berpikir negatif tapi tidak ada kemajuan. Mau apa? Ngapain kita memaksakan sesuatu yang sudah bukan lagi harus kita perjuangkan? Udah capek, Cong, kita berjuang untuk seseorang yang tidak mau memperjuangkan kita. Ujung-ujungnya apa? Babak belur, forward, nothing. Ujung-ujungnya, ya kan? Iyalah, hidup itu di bawah happy. Karena apa? Happy itu mahal, Cong. Ya. Happy itu mahal, sayang, ya. Jadi kita hidup itu harus di bawah happy, kan? Kenapa? Happy itu mahal, sayang. Ya, bahagia itu mahal. Jadi buat kalian yang berbahagia, bersyukurlah kalian bisa bahagia. Banyak orang susah untuk bahagia. Mau sekecil apapun berkah, sebesar apapun berkah, bawalah dengan kenikmatan, dengan bahagia. Percuma kalian mempunyai semua tapi kalau kalian udah bahagia sama aja bohong, iya kan? Benar, sama aja. Jadi tidak berguna, sayang. Oke. Salam-salam untuk semua yang di sini. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung dan juga seluruh keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada. Ya, tetap salam santuy terkasih dari Mami Dona. Dan untuk kalian yang baru masuk di rumah Mami Dona, salam kenal sayang ya. Tetap kalian bisa healing sama-sama di sini, berkumpul dengan seluruh keluarga MDF ya. Dimana kalian sudah bersama di rumah Mami, kalian sudah menjadi keluarga besar MDF. Walaupun kalian tidak di dalam grup ya manajemen MDF Recycle, kalian tetap keluarga dari rumah Mami Dona, ya kan? Terima kasih sayang sudah subscribe, like, share, and comment ya. I love you so much ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung ke admin ya, ada di deskripsi ya, admin pusat. Kalian bisa langsung mengontak admin. Dan untuk masuk di grup MDF Recycle, kalian juga bisa menghubungi admin, nanti dijalurkan ke admin grup ya. Jadi lihat di deskripsi sayang ya. Dan yang buat ingin pesan healing kopi, nanti bisa langsung ke WA juga ya, yang di deskripsi juga ya, menghubungi admin pusat juga untuk pemesanan. Oke. Aduh, lumayan bengap. Kali ini Mami Dona sangat bersyukur. Terkadang Mami masih bisa menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan kalian secara real. Kadang-kadang kita virtual ya, kita zoom sama-sama untuk bertemu keluarga besar MDF. Kadang Mami itu sukanya jalan-jalan ya ke kos-kosannya MDF Recycle. Ngapain Mam? Kadang kita ngeronda, kadang Mami bertamu ke kamar-kamar ya kan, kadang menemani pas anak-anak kos pada tidur atau pada healing, anything, apa saja. Itulah keluarga besar MDF yang selalu penuh dengan silaturahmi ya, dengan kesantunan dan santuy
tapi berbudaya. Itulah MDF Recycle ya. Tidak boleh baper, julid boleh, tapi berbudaya sayang. Well, kita mau story apa ini Mami Dona? Kita mau story tentang Divine Feminine Ways. Apa kabar Divine Feminine? Semoga kalian sehat ya. Kita mau story tentang you punya story hari ini terupdate ya. General reading atau kita bilang cerita tentang global umum tentang sebuah cerita feminim ya. Sekarang Mami mengangkat lanjutan story tentang sebuah cerita kehidupan manusia ya. Apa yang akan berlanjut ya. Kita hanya membaca story dari sebuah cerita semesta ya. Ini klarifikasi feminim. Karena apa? Feminim mendengar desas-desus dari sebuah konflik yang terjadi di maskulin dan karmik. Bahkan feminim juga mendapat kabar bahwa maskulin ada yang mendatangi feminim untuk rekonsiliasi. Nah, dan kondisi ini diketahui oleh karmik. Sehingga karmik pun merasakan hal yang harus disampaikan sama maskulin. Ternyata sudah disampaikan. Bisa dilihat di video sebelumnya. Ternyata sudah disampaikan, ternyata masih belum menerima hati karmik. Dan akhirnya karmik memberikan klarifikasi untuk sebuah hubungan yang sudah mengambang tersebut. Ya. Dan akhirnya pada saat klarifikasi ada sebuah pertemuan yang Mami ceritakan yang pada saat live ya, tentang sebuah angka semesta, dalam artian ya klarifikasi ya tentang sebuah keputusan ya, apakah ending atau berlanjut atau seperti apa di dalam live ya, maskulin dan feminim ya. Namun di sini Mami sudah mendengarkan sebuah cerita yang semalam bahwa feminim diafirmasi semesta untuk mendapat sebuah cinta baru. Terserah cinta baru itu mau datang dari cinta lama atau dari seseorang yang baru. Namun di sini feminim lebih fokus kepada karir, lebih fokus kepada sebuah kemajuan di dalam hidup ya kan. Dan juga di sini feminim lebih bersinar, lebih glowing ya, dalam artiannya shining lah ya untuk beberapa kondisi ya. Dan di sini membuat maskulin sedikit bingung. Karena apa? Berjuangnya maskulin untuk bisa kembali kepada feminim ini terasa energinya sayang. Ya, betul-betul berjuang mereka untuk bisa mendapatkan lampu hijau dari feminim. Makanya di sini kita mengangkat apa sih yang dirasakan oleh feminim sekarang ini setelah terjadi. Ya, setelah mengetahui maskulin sama karmik berantem hebat atas keinginan maskulin untuk bisa kembali lagi kepada feminim, dan sudah diafirmasi ke feminim lewat maskulin dan sudah terkomunikasi. Tetapi terkadang feminim berkata di dalam hati, berkata di dalam diri, ingin sebuah penegasan kepada semesta dan mengklarifikasi tentang sebuah keputusan yang ingin diambil. Inilah yang kita kupas sekarang ya. Paham ya story yang terjadi ya. Kita kupas di sini untuk story tentang klarifikasi feminim. Di sini ada energi untuk klarifikasi feminim, dan di sini klarifikasi semesta ya untuk energi feminim ya. Kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau aja kita stop ya. Oke. Sebentar ya. Ini white, ada apa lagi nih white ya? Biasa. Semalam Simba yang ribut. Sekarang white yang ribut. Bagaimana ini?
White ribut sama feminim itu. Aduh. Sebentar, Mami lihat dulu ya. Tuh, si Nomi udah emosi aja dia. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Guardian Angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk semua elemen, air, api, udara, dan tanah sebagai pelengkap untuk energi feminim, klarifikasi feminim terhadap keinginan maskulin untuk kembali dan klarifikasi untuk semua kejadian yang terjadi. Ditarik atau jatuh? Kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim. Feminim energi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah. Thank you. Wah. Thank you. Berlari ke sana ke sini. Oke. Kita mulai mengolek. Oke. Oke. Oke, sudah. Thank you so much. Wow, keren. Queen of Cup. Wah, ajan sayang ya. Kita stop dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Energi dari semesta Bismillahirrahmanirrahim untuk feminim. Lagi. Oke. Oke. Sudah kita dapatkan. Energi semesta. Universe sudah kita dapatkan. Oke. Lanjut. Deck Tarot. Energi feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Thank you. Wah, kejepit. Sudah kita dapatkan.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim dari energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim untuk energi feminin. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sudah kita dapatkan justice. Kita mulai dari galaksi energi kuat feminin, klarifikasi kita. Thank you, 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 thank you. Oke. Sudah kita dapatkan. Sorry. Ini sendiri energi dari perjalanan cinta feminim, klarifikasi untuk energi feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim. Thank you, 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 thank you. Sekali lagi. Wah, masya Allah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sudah. Kita lanjut tindakan dari kejadian feminis. Thank you. Sumpah sesek gua. Feminin jangan emosi, nah. Mami yang kartunya bukunya ini ibaratnya kencang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Oh, sekali lagi. Oke. Thank you. Oke.
lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari malaikat cinta, klarifikasi feminim. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, sip. Wow, sudah kita dapatkan, dan kita lanjut ke energi bumi, klarifikasi. Energi feminin, energi bumi. Thank you. Oh, ini kenapa jadi begini nih? Ada apa? Wah, thank you. Oke. Ditarik kembali. Oke. Wah, ini satu. Oke, kita sudah temu segini ya. Kita mulai untuk energi feminim. Kita betulin dulu biar kalian bisa melihatnya lebih enak ya. Segini kayaknya ya. Lihat ya. Kita mulai. Hai feminim, dimanapun kalian berada, terima kasih ya. Semoga kalian dalam kondisi baik, sehat, dan bisa mendapatkan sebuah cerita dari perjalanan hidup kalian, dan kalian feminim bisa belajar introspeksi diri, apa yang harus dibuang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipelajari untuk sebuah kehidupan ke depan, untuk bisa lebih mandiri lagi ya. Tetap berpikir bijaksana, berpikirlah positif untuk sebuah kebaikan ya. Oke, kita sudah dapatkan. Kita mulai sayang. Energi feminim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Feminim. Dikatakan di sini, seorang feminim merasakan sebuah kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Dikarenakan apa? Apa yang pernah menjadi hasrat dan tujuan, bahkan menjadi sebuah keinginan, itu tidak tercapai. Karena apa? Hubungan triparti atau sebuah komitmen ini menghadirkan seseorang yang seharusnya tidak dihadirkan dalam sebuah ikatan suci tradisional ataupun tentang sebuah komitmen, sehingga kesedihan ini membuat feminim betul-betul merasa sangat-sangat
sedih. Karena apa? Harapan untuk sebuah kebahagiaan itu telah dihancurkan hanya karena sebuah hasrat. Sementara feminim sudah merasa apapun sudah dilakukan, semuanya sudah diperbuat. Tetapi komitmen ini kenapa harus menghadirkan orang lain? Kekecewaan yang begitu mendalam hanya karena sebuah kesetiaan yang dihianati ini. Sebagian dari kalian merasa jatuh dan tidak kuat untuk sebuah hubungan yang dihancurkan karena sebuah komitmen. Sebagian kecewa, tetapi kalian sebagian tidak mau berpikir lebih jernih lagi, bahkan tidak yang namanya harapan itu. Sebagian dari kalian tuh merasa pupus, merasa tidak percaya diri ya untuk sebuah kondisi gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena selama ini ya, feminim betul-betul sudah mencoba untuk mengarungi sebuah dunia yang harusnya tidak pernah dibayangkan oleh feminim, yaitu harus memikirkan segala macam tentang yang namanya perjuangan untuk sebuah kehidupan, di mana tujuan dari sebuah kebersamaan itu dikhianati. Tapi tujuan dari seorang feminim betul-betul bersemangat walaupun tertatih-tatih, walaupun penuh dengan semua beban, tapi berusaha berjuang sekuat mungkin untuk bisa meraih dunia feminim sendiri dengan segala macam tekad, harapan, tujuan, spirit dan semangat bisa berubah, bisa berdiri di atas kaki feminim sendiri sehingga bisa mendapatkan dunia yang telah hilang, dunia untuk sebuah kesuksesan ini. Berjuang untuk sebuah kesuksesan dari sebuah keterpurukan, feminim betul-betul merasa sekarang harapan untuk sebuah hubungan yang ditinggalkan sudah tidak mau peduli lagi. Bahkan di sini, apapun tentang sebuah keputusan sudah tidak mau lebay-lebay lagi, dan selalu ya, walaupun solusi yang dipikirkan terkadang lambat berjalan karena sebuah kebahagiaan yang dihancurkan ya, sebagian dari kalian itu kadang merasa bimbang apakah hubungan ini masih bisa berjalan apa tidak gitu. Sebagian dari kalian ya harusnya sudah menegaskan di dalam diri untuk mencari sebuah solusi. Solusi apa? Solusi dari sebuah kehancuran. Solusi dari sebuah kehancuran di mana ya kalian harus mempunyai tujuan yang jelas dari apa yang menjadi mimpi kalian selama ini, tujuan hidup kalian apa, harus kalian cari, dan kalian harus bangkit dari sebuah keterpurukan. Bahkan sebagian dari kalian memang bangkit dari sebuah keterpurukan, bahkan sebagian dari feminim mempunyai mimpi-mimpi indah untuk sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan lagi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, bahkan kebersamaan dengan anak-anak. Mengenai cinta sejati, untuk sebuah kebersamaan cinta, feminim sudah tidak mau memikirkan lagi. Bahkan untuk cinta sejati mau bentuknya kayak apapun sudah EGPY, tidak peduli. Mau nanti yang datang cinta sejati kagak cinta sejati mah bodo amat. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesuksesan dan mendapatkan semua mimpi-mimpi yang diinginkan selama ini. Kemudian berjuang untuk keluar dari sebuah keterpurukan yang sudah berlalu ini, yang dilakukan oleh feminim ya. Kemudian dikatakan oleh semesta, feminim, sebagian dari kalian merasa bimbang dan bingung karena apa? Sebagian dari maskulin ini ada yang mendatangi kalian hanya karena merasa rindu pada kalian, rindu pada anak-anak. Sementara sebagian dari hubungan ini ada yang menginginkan untuk sebuah rekonsiliasi karena hubungan ini yang awalnya digantung dan tidak dianggap ya, membuat feminim bingung untuk sebuah rekonsiliasi. Sementara hubungan ini digantung, feminim tidak dihargai, bahkan sebagian anak-anak dilupakan oleh maskulin. Itu yang membuat feminim begitu bimbang
Ya, makanya di sini dikatakan cinta sejati nonsen katanya feminim. Kenapa seperti itu? Karena sudah dikatakan ya, dari hubungan yang digantung, tidak dihargai, bahkan anak-anak ditelantarkan, bahkan masih saja mempermainkan dengan hubungan triparti dan menghancurkan komitmen sebagian ya, dicerai, dipisah, ditinggalkan, dighosting, dan kesetiaan yang dihancurkan terutama. Ya, tidak ada namanya loyalitas, kesetiaan tidak dianggap, itulah. Dan untuk sementara Mami stop. Kenapa Mami? Ada yang ketinggalan patah saja. Mami mau minum dulu. Seperti lari 10 kilo coy. Salam kopi hitam sayang. Kopi Healing MD ya. Jangan lupa, berjalanlah dengan langkah kaki yang tegap, berjalanlah dengan keseimbangan, berjalanlah untuk mencapai semua mimpi dan tujuan, dan percaya langkah kaki kalian di mana kalian ikhlas dan kalian tulus, Tuhan tidak akan melepaskan yang namanya barokah untuk kalian sesuai amal ibadah kalian dan kepercayaan kalian bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin meninggalkan orang-orang yang dijolimi. Oke sayang, salam kopi hitamku. Bismillah. Wow, mantap. Kita lanjut. Kenapa? Sebagian dari feminim merasa hubungan ini sudah dihancurkan, ya, tidak dianggap, bahkan anak-anak dilupakan, ya. Ditambah lagi hubungan yang digantung, melakukan triparti, kalian di ghosting, ditinggalkan, diceraikan, bahkan kesetiaan dihianati, ya. Bahkan di sini yang namanya cinta sejati itu sudah tidak ada lagi. Karena seorang perbuatan anak kecil yang begitu egois, begitu immaturnya, begitu pola pikir yang dipikirkan hanyalah bermain, tidak peduli manusia seperti apa. Yang dipikirkan oleh Page of Wands adalah happy is all my life and games, bermain. Jadi cinta itu dianggap permainan, bahkan menambah cinta-cinta yang baru oleh maskulin yang masih anak-anak ini, karena tidak tahu arti cinta sejati itu seperti apa. Yang dia tahu adalah tidak cukup dengan satu cinta, bermain dengan cinta-cinta yang lain untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri, dan tidak pernah percaya dengan adanya cinta sejati. Inilah seorang anak kecil yang bermain, kata semesta. Dan dikatakan di sini, hubungan dihancurkan dan komitmen dihancurkan. Tapi feminim sudah menyadari, feminim sudah memahami apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, feminim sudah tidak mau lagi beban batin ini menyiksa. Tidak mau lagi masuk di dalam sebuah kondisi yang dianggap feminim itu sudah tidak layak lagi, it's not worth it. Namun sebuah kemenangan itu harus dirasakan feminim dengan benar-benar baik. Akan tetapi dari sebuah kemenangan, feminim sebagian masih belum bisa melihat. Kenapa? Yang namanya hubungan sudah dihancurkan itu harusnya berubah. Karena sebagian dari feminim masih aja belum bisa menerima hubungan ini dihancurkan. Bahkan beban batin yang berkepanjangan, merasa tidak ada kepuasan batin atas sebuah kemenangan. Harusnya tidak begitu, kata semesta. Belajarlah dari sebuah perjalanan, yaitu komitmen yang dihancurkan, berubahlah untuk menjadi baik, dan jangan pernah takut. Apapun yang menjadi beban batin, semua pasti ada hikmah yang bisa diambil. Nah, ini pesannya, ya. Dan lanjut, tidak dijujurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini, feminim,
Terkadang bingung dan bimbang. Kenapa seorang anak kecil bermain hanya berpikir tentang sebuah materi, tidak pernah melihat ini sebuah hubungan yang harus diperjuangkan, bahkan masih saja bermain dan bekerja sama untuk menghancurkan sebuah kehidupan hanya karena sebuah materi, yaitu apa? Triparty yang dibuat. Sebagian dari feminim ini mengetahui apa? Hubungan ini hancur hanya gara-gara materi, hanya gara-gara uang. Ada yang seperti itu. Sebagian materialistis ya. Dan setelah ketahuan, setelah mengerti bahwa maskulin materialistis, maskulin tidak dengan janji tidak pernah menepati, ya akhirnya feminim sudah bertujuan dan mempunyai tujuan tetap, yaitu akan berjuang dan mencoba ya merubah semua mindset ya, dan tidak peduli lagi kalaupun tentang sebuah magic jar magicom itu sudah di luar service area sama feminim. Karena apa? Feminim sudah tidak mau terkontaminasi lagi dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan apapun mengenai sebuah tujuan maskulin yang terlalu banyak option, bahkan selalu saja bermain cinta ya, sehingga tidak mau lagi namanya feminim ya, stres bahkan kecewa hanya karena sebuah nafsu, nggak mau dilepas itu sama feminim, karena feminim tidak mau lagi berpikir yang terlalu membuat pikiran feminim rusak, membuang semua ketakutan di dalam diri. Apapun yang menjadi beban, feminim akan bertahan dan keluar dari rasa ketakutan tersebut. Bahkan secepatnya feminim akan berusaha untuk bisa mencari apapun bentuk dari sebuah perjuangan. Bahkan sebagian dari feminim khawatir dan menjadi beban apabila mendapat kabar tiba-tiba dari maskulin. Ini seperti mimpi buruk gitu loh. Sebagian merasa mimpi buruk kalau menerima dapat kabar dari maskulin ya, sehingga membuat feminim stres, gak bisa tidur, karena ya feminim hanya memikirkan tentang apa? Kesuksesan sebuah kehidupan yang bahagia secara apa? Secara materi, bahagia secara kesuksesan, dan bahagia dalam bentuk kemakmuran, dan tidak mau lagi susah hidup. Sudah cukup, kata feminim, sudah cukup saya tidak bisa tidur, sudah cukup saya susah hidup. Sekarang waktunya saya bangkit dan waktunya saya happy, waktunya saya sukses dengan kemampuan dan semua saya kejar untuk diri saya dan keluarga terutama itu ya. Ini yang terjadi sayang ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, energinya mulai meredup. Meredup kenapa, Mam? Iya. Kita lanjut. Kenapa feminim hanya berpikir tentang sebuah materi, berpikir hanya tentang sebuah kesuksesan? Ya karena feminim tidak mau stuck. Feminim tidak mau pura-pura ya, pura-pura kecewa, pura-pura stuck, tidak mau. Bahkan feminim ingin keluar dari kondisi tersebut, apalagi harus berhubungan dengan player sejati, nggak mau. Justru feminim sudah melangkah jauh, bahkan meninggalkan maskulin yang seorang player. Kenapa? Karena dipastikan tujuan dari seorang feminim sudah jelas. Kebahagiaan yang diinginkan bukan sebuah kebahagiaan dari sebuah sakit hati atau sebuah cinta yang dikhianati, bahkan tidak ingin orang lama ataupun ex ya ini datang hanya untuk mempermainkan hati feminim lagi, bahkan menjadi kecewa dan tidak bahagia atas tujuan yang sia-sia. Nah itu sayang ya, paham ya. Kita lanjut. Dikatakan di sini adalah
Kebohongan yang terjadi itu semakin dirasakan, dan feminim tahu kebohongan ini tidak bisa ditutupi. Karena apa? Intuisi dari feminim sudah berjalan, bahkan hubungan yang dirasa oleh feminim ini atas instruksi orang lain. Feminim tidak peduli yang namanya hasrat, yang namanya sebuah cinta sejati tidak bisa diatur oleh manusia apapun. Karena apa? Semua kebohongan dari sebuah perjalanan hidup, cinta sejati itu sudah diatur oleh semesta, bukan manusia yang mengaturnya. Nah, seperti itu sayangnya. Kita lanjut. Dikatakan lagi di sini adalah bahwa feminim sudah tidak peduli lagi apapun yang terjadi dengan maskulin yang mempunyai hasrat terpendam atau di instruksi oleh orang lain, atau dipengaruhi oleh orang lain, atau maskulin masih berhubungan dan masih bermain dengan toksik, maskulin masih licik, tidak pernah sadar dengan apa yang telah terjadi, bahkan maskulin hanya melindungi diri sendiri, tidak pernah melindungi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini tidak peduli. Sampai feminim tidak peduli sampai sekian waktu, feminim sudah tidak pernah mau peduli lagi. Kenapa tidak mau peduli? Karena hanya berpesta, maskulin hanya berpesta untuk kesenangan birahi, bahkan masih saja dengan toksik yang begitu banyak. Ini nggak mau feminim. Buat apa kata feminim? Saya hidup dengan toksik, nggak ada guna. Nah itu ya, pahami ya. Oke, kita lanjut. Dikatakan di sini, kenapa tidak mau dengan kondisi yang sudah toksik? Hanya karena birahi. Karena semua permainan dari sebuah kondisi maskulin hanya bermain drama. Ini yang tidak dimauin sama feminim. Bahkan hubungan yang dilakukan ini on off, seenak udelnya dan seenak jidatnya saja. Itulah maskulin. Dan seorang anak kecil tidak pernah mempunyai keputusan yang tetap, selalu mengambang. Semua pilihan hanya cuma melihat dari sebuah option, hanya sebuah pilihan, bahkan mengejar sebuah kemakmuran, kekayaan, dan kesejahteraan dengan melepaskan feminim hanya untuk mencari kesejahteraan untuk diri maskulin sendiri. Dan katakan di sini, maskulin betul-betul merasakan yang namanya sebuah kehancuran itu nyata dan jelas, bahkan sebagian energi kegelapan yang menghancurkan sebuah komitmen, sehingga membuat maskulin gimana caranya untuk bisa kembali. Ini berpikir keras. Gimana caranya? Berpikir keras. Dan di sini dikatakan, maskulin ingin berlari sekencang mungkin, bahkan mencari jalan sampai bisa ke batas yang ingin maskulin kejar. Tetapi lupa bahwa maskulin ini terlalu banyak ambisi, dan akhirnya karena tujuan yang diinginkan ini selalu maskulin tuh mau ada plus minusnya gitu loh. Kalau nggak ada untung buat apa gitu loh. Akhirnya apa? Insekuritas, yang betul-betul kekhawatiran maskulin ya, merasa hubungan ini tidak berjalan, namun dirasakan maskulin ingin keluar dari kondisi tersebut. Karena ya sebagian maskulin dikatakan terlalu insecure dan tidak dimaui oleh feminim. Feminim tidak pernah akan mau berpikir ya untuk sebuah kesulitan ya, dalam artian seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita majuin ya, lihat ya. Oke. Lumayan banyak kartunya.
Oke, kita mulai. Afirmasi semesta. Ya, semesta mengklarifikasi bahwa the energy is gaining momentum. Waktunya energi bergerak dan berjalan untuk kamu. Feminim, hold your vision. Harusnya kalian mempunyai visi misi dan memeluk visi kalian apa, tujuan kalian apa, maunya kalian apa. Kenapa? Sebuah komunikasi is key. Energi Gemini dalam artian ya komunikasi itu penting. Dan dianggap sekarang ya beberapa dari kalian mendapatkan komunikasi dari maskulin ya. Efek powerful change. Ya, sebuah perubahan akan terjadi pada diri kamu feminim. Kenapa? Believe in possible. Ya, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian sangka tidak bisa, Tuhan bilang, percayalah padaku, apa yang tidak bisa buat kalian bisa saya lakukan. Nah, ini harus dipahami ya. Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa manusia ketahui. Luck in your side. Ya, keuntungan ada di pihak kalian. Feminim, walk through your fear. Ya. Kalian memang ditakdirkan untuk sebuah kenyataan. Apapun tentang kerja keras akan dijabah oleh semesta, di mana sebuah pernikahan ini dipisahkan oleh maskulin hanya karena ingin bebas, hanya ingin bermain-main dengan cinta yang lain, sehingga mengakibatkan ya feminim berjuang atas sebuah hubungan yang dipisah oleh maskulin, berjuang untuk sebuah kebaikan, bahkan finansial dan karir sudah tidak menjadi masalah lagi. Kenapa begitu? Karena sudah jelas ya, sudah jelas bahwa yang namanya gosip-gosip di luaran ya, feminim sudah tidak mau peduli lagi apapun yang terjadi, karena di sini feminim merasakan bahwa feminim berhak menemukan dan mendapatkan cinta sejati, di mana feminim sudah selesai untuk membebaskan diri, untuk berintrospeksi. Sudah, bahkan sebagian merasa tertarik, tapi tertarik yang sebenarnya bukan tertarik bohong-bohongan untuk sebuah energi. Sebuah energi, kenapa? Karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan ini ya. Dan dikatakan semesta di sini, di mana kalian merasa ini tidak pernah terjadi oleh kalian, tetapi Tuhan bilang, apapun yang terjadi sebuah kesulitan itu bukan untuk kamu. Akan terjadi sesuatu, kebaikan, bahkan sesuatu yang namanya hadiah berupa kebaikan akan Tuhan berikan, di mana kalian akan merasa terlahir kembali dan mempunyai mimpi-mimpi untuk dunia yang sudah beginning ya, sudah mulai gitu. Dan di sini dikatakan ketika kalian belajar tentang sebuah pengalaman, kalian akan merasakan apapun bentuknya, dan biarkan saja untuk semua permasalahan yang terjadi di maskulin, kalian tidak perlu lagi memusingkan, kata semesta, di mana kalian berpikir lebih baik menyerahkan semuanya, bahkan semuanya kalian serahkan kepada semesta. Kenapa? Semua kejadian ketika kalian menyerahkan, bahwa kalian akan mendapatkan kekuatan seperti sebuah pelajaran tentang cinta, di mana kalian memakai doa dan mengafirmasi serta menyelaraskan untuk sebuah kebaikan ya. Dan dikatakan semua akan dilihat secara nyata, secara reality. Ketika kalian fokus, maka ini akan dimanifestasi, yaitu apapun, kebaikan jadi baik, keburukan jadi buruk. Jadi tertrigger kalau kalian selama ini berbuat baik, maka di sana akan mendapatkan sebuah kejahatan apapun bentuknya ya. Kalian selama ini berbuat baik dijahati, maka yang di sana akan mendapatkan hal yang lebih berkali-kali lipat dari kondisi yang tidak baik ya.
Happiness is my pride. Jadi feminim, kebahagiaan kamu itu sudah kalian temukan, kalian merasa terlahir kembali dari sebuah sinar ilahi yang sudah memancarkan diri bahkan untuk sebuah kesenangan, yaitu menari di atas penderitaan orang lain. Kalian tidak mau, bahkan kalian mencoba move on dari sebuah kondisi yang kalian pikirkan untuk sebuah kesedihan. Itu tidak perlu lagi kalian pikirkan, di mana kalian bukanlah orang-orang toksik dan kalian tidak mau memupuk toksik untuk sebuah kehidupan. Ya, kalian tidak mau. Karena apa? Kalian hanya menginginkan sebuah sinar ilahi yang betul-betul bisa terpancar dan terkonek langsung pada kalian, walaupun terjadi bias, tapi kalian yakin yang namanya letting power sinar semesta itu akan datang melalui semua barokah, di mana kalian sudah melepaskan, kata semesta. Ya. Di mana kalian sudah melepaskan, di situ akan berjalan dengan semestinya. Oke. Dikatakan di sini, apa yang kamu lakukan selama ini akan dibayar oleh Tuhan. Jangan khawatir. Ya. The reverse, a win-win outcome in Forest case Libra. Kalian harus yakin yang namanya keadilan itu akan datang untuk kalian. On the reverse, a time to give rather than take. Ya, waktunya kalian menerima bukan memberi. Ya, kalau dulu boleh ya katakan rekonsiliasi, ya masih dipikirkan untuk sebuah rekonsiliasi ke semesta. Kenapa? Karena masih menunggu divine timing ini sampai kepada kalian, karena divine timing ini lagi berjalan untuk sebuah rekonsiliasi. Waktunya masih berjalan, di mana setelah kalian mendapatkan waktu kebersamaan yang dikembalikan dari sebuah rekonsiliasi, semesta meminta bicaralah dari hati ke hati apa yang kalian ingin mau, dan jangan pernah menjadi anak kecil atau menjadi mentality victim. Buang itu jauh-jauh, dan tidak perlu kalian merasa ketergantungan, karena kalian tidak akan pernah ketergantungan, kata semesta. Ya, bahkan addiction pun tidak. Kenapa? Kalian harus percaya, stay optimis. Jangan terlalu overthinking, bahkan memikirkan sebuah kejelekan yang terjadi. Jangan, kata semesta. Kenapa? Kepercayaan itu nomor satu. Di mana kalian percaya, disitulah jalan. Percayalah atas semua yang terjadi, dan klarifikasi dengan afirmasi sebuah doa, insya Allah bisa terkabul, dan berubahlah menjadi lebih baik dan pribadi yang lebih tegas lagi dan lebih bijaksana dalam sebuah keputusan. Di mana kalian sudah melepaskan, maka yang namanya kehidupan masa lalu itu akan kalian dapatkan, dan juga yang namanya tricakra di dalam diri kalian keluar karena inner beauty kalian, ya. Dan apapun yang terjadi akan tertrigger kembali, dan kalian akan merasakan sesuatu hal yang berbeda, namun kalian tidak peduli seperti apa. Itulah energi dari sebuah keinginan, dan kalian sangat fokus ketika melihat sinar dari sebuah perjalanan dunia. Apapun tentang cinta itu adalah sebuah pelajaran hidup, dan ketika kalian merasakan ya sentuhan dari sebuah kedamaian yang semesta berikan, di mana kalian sudah menyerahkan bahkan untuk semua momen, ya, universe sudah berjalan lebih cepat dari yang kalian pikirkan. Dan kehancuran, ya, kehancuran untuk sebuah kondisi, kalian akan belajar. Dan walaupun kalian merasa hasrat ini lebih menggebu-gebu, belajarlah dari sebuah kehancuran dulu. Kenapa? Harusnya kalian bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara benar, mengafirmasi bahwa kalian sudah tidak mau bersedih lagi, kalian tidak mau lagi menangis, apapun bentuknya. Dan di sini kalian hanya menginginkan sebuah keindahan dari sebuah hati, di mana hati kalian sudah bisa menerima emosi dari sebuah
kesejahteraan dari sebuah kehidupan akan kalian dapatkan, dan kalian sudah tidak mau bernafsu lagi dengan sebuah hasrat. Karena apa? Percuma, tidak ingin dipikirkan tentang sebuah hasrat, ya. Dan kesimpulannya adalah dikatakan di sini feminim, kesimpulannya semua komitmen dihancurkan oleh triparti. Bahkan triparti ini juga yang memperkuat adanya sebuah komitmen yang berawal menjadi sebuah kekecewaan dari sebuah hubungan, ya, dimana betul-betul kecewa. Bahkan banyak kebohongan, ya, yang terjadi, dan juga banyaknya devil yang bermain, ya, sehingga semesta bilang jangan takut dari sebuah kemenangan akan kalian dapatkan, di mana kalian memang harus percaya itu akan terjadi. Dan di sini dipastikan kalian sudah membangun sebuah rencana kehidupan untuk sebuah dunia kalian yang baru. Kalian tidak mau bersedih lagi hanya gara-gara putus dengan maskulin, bahkan tidak peduli hubungan ini mau berjalan atau tidak berjalan, yang penting feminim sudah tegas untuk sebuah kondisi, ya. Kenapa? Hubungan yang dihancurkan ini membawa kekecewaan dari sebuah hubungan devil yang tergoda menghancurkan semua impian yang telah diinginkan. Dan feminim bergerak untuk sebuah kekuatan bahwa cinta itu akan datang di mana ketulusan hati, bukan dari sebuah pemanfaatan, katanya. Itu yang dirasakan oleh feminim, ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim dipastikan oleh semesta yang namanya karma kebaikan, karma keadilan itu akan turun. Kalian akan menetap untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini tidak pergi-pergi, menetap, karena sebuah karma kebaikan akan kalian terima dengan sukacita, sayangku, ya. Dan dikatakan di sini apapun tentang sebuah British mistik adalah sebuah pembelajaran dari sebuah perjalanan hidup, sehingga feminim mengetahui tentang sebuah perjalanan dari semua energi kegelapan. Dan di sini dikatakan ketika kamu menyadari tentang sebuah fakta, kalian berubah mindset tentang sebuah dunia yang kalian lihat ini. Kalian berubah mindset hidup kalian bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor, ikan. Dan di sini dikatakan confidence is your key to success. Percayalah, apapun yang kalian percayai, ya, itu merupakan kunci kesuksesan kalian. Jangan pernah takut, kata semesta. Nah, di sini adalah it's safe for you to love, open your heart to give and receive the biggest energy. Tidak ada, walaupun dikatakan waktunya untuk bercinta, tapi sebagian dari feminim tidak menginginkan, ya, karena tidak mau, gitu loh. Sudah bosan dengan hal-hal yang itu aja, gitu, ya. Oke. Dikatakan feminim, kalian bukan orang-orang yang keras kepala, tapi orang-orang yang mau belajar untuk sebuah kebaikan. Ya, ini yang dikatakan oleh feminim, ya. Jadi kalau kita ambil di sini adalah kalian harus percaya satu sama lain. Waktunya untuk melepaskan negativity, lepaskan semua, dan kalian sudah bisa memperjuangkan hidup kalian. Apapun tentang sebuah godaan, tentang sebuah nafsu, kalian sudah tidak mau. Bahkan di sini kalian tidak peduli. Kalian berjuang untuk diri kalian dan tidak mau stagnan. Kalian tidak peduli walaupun ada energi black magic,
ya, maupun energi magic jar, magicom, kalian sudah tidak mau peduli, kalian hanya menyerahkan semua kepada semesta, ya. Apapun mengenai bayang-bayang masa lalu kalian sudah tidak mau ingat lagi, karena kalian memakai mata hati kalian untuk sebuah kebahagiaan. Dan di sini kalian tidak pernah atau tidak akan mau pergi, ya, dan tidak akan pernah mau lagi untuk susah, sedih, apapun bentuknya. Kalian sudah tidak mau, kalian ingin happy dan ingin bahagia, ya. Dan kita minta semesta untuk energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk feminim, klarifikasi tentang sebuah hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita minta nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah dapat. Kita minta. Oke, sudah. Taruh sini saja. Oke, kita mulai. Ada V, ya, ada D, ada A, ada F, ada D kembali, ada T kembali, ada C, ada Y, ada I, ada A, ya. Ini dikatakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta seperti angin, kamu dapat melihat, merasakan, tapi wujud angin itu tidak akan pernah kamu lihat. Ya, cinta hanya sebatas datang dan pergi. Itu yang terjadi. Apa yang kamu punya, rindu yang sama seperti aku, ya, maskulin lagi rindu sama kalian. Janji, semesta bilang, bayarlah janji kalian. Apapun yang mengenai janji akan saya tagih. Itu yang dikatakan. Dan energi dari sebuah ungu, ya, ungu, ada hijau, ada merah, kuning juga, ya. Oke, inilah klarifikasi dari sebuah perjalanan, bahwa, ya, betul-betul feminim sudah merasa lebih tenang, ya, dari sebuah kondisi. Apapun yang terjadi, sudah tidak menjadi orang-orang yang keras kepala atau kepala batu. Kalian sudah tidak, ya. Semoga story ini bisa lebih membawa kalian menjadi menjadi kuat. Apapun menjadi hikmah, ya, dari sebuah perjalanan hidup. Mungkin akan mendapatkan lebih baik lagi dari sebelumnya, ya. Ternyata ada ketinggalan satu, yaitu hidung. Mungkin hidung kalian mancung atau hidung kalian lucu. Ada yang betul-betul mencintai hidung kalian. Terserah. Mengenai afirmasi hidung, kalian bisa tegaskan, ya. Oke, sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga kalian mendapatkan sebuah pencerahan dari sebuah perjalanan kehidupan manusia yang ingin kita kupas, dan sudah kita kupas di sini bersama-sama. Semoga kebahagiaan itu kalian dapatkan, karena kebahagiaan itu sangat mahal, ya. Jangan pernah jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Biar Dylan saja menjadi orang lain. Oke, sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, 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 bye. I love you. Bye.